Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah Podcast Santri. Oke, kita balik lagi di podcast Country. Kali ini kita bareng dengan Ustadz yang paling fenomenal di Insta Story-nya, Ustadz Ahmad Wardin. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Asik. Posisi sekarang di mana ya, Ustadz? Sekarang di Kalimantan, Loh, kok Kalimantan? Saya nggak tahu Ustadz di Kalimantan. Iya, di Kalimantan Tengah di Sampit. Pelosok nggak, Ustadz? Alhamdulillah saya dapat tempat di kota. Wih, jadi nggak Jadi ini ya, nggak ketinggalan zaman lah ya. bahkan di tempat saya ini kan dekat sekali sama bandara, Ustaz. Jadi kalau pesawat take off itu rumah getar. Oh, jadi kalau ada orang tamu-tamu gitu, transit dulu apa gimana gitu ya di situ ya? Transit. Cuman Oke, ini numpang ke WC di masjid. oke saat ini banyak hal yang menarik yang bisa kita ulik dari seorang ustadz ini. Iya, iya, Karena iya, iya. iya soalnya ini gini gimana ya Ustadz? Oh mungkin ya kita pasti punya unek-unek terhadap apa yang terjadi gitu. Cuma untuk Iya sih, pasti. mental untuk berbicara untuk ke situ tuh nggak semua orang punya loh Ustadz. Nah itu tuh yang Bahkan saya sendiri pribadi sering sih ditanyain sama teman-teman. Bahkan ya mungkin karena santri-santri yang baru-baru lulus kan, terus dibilang sama saya, oh, "Oh, Din, kamu nggak takut apa? Ya kayak akun kamu dihack atau nggak kamu ditangkap loh. Takut kenapa?" Saya bilang kan. hmm, Saya nggak ngehina orang kok, saya bilang kan. iya benar benar benar. Saya nggak nebar kebencian kok, saya bilang kan. Ya bagaimana lagi yang terjadi ya kayak gitu saja. Makanya saya sering bilang sama mereka, jadi gini loh, kita itu kan basicnya sebagai santri, saya bilang. Hmm, Kita tunjukkan kepada orang, pahami kepada orang bahwasannya kita harus tahu standar kebaikan yang 100% itu seperti apa. hmm, Sehingga ketika kebaikan itu mulai dipelesetkan dikit aja, walaupun 1%, hmm. minimalnya, kalaupun kok toh kita nggak berani menyuarakan kebenaran, minimalnya hati kecil kita itu menangis melihat perkara tersebut, walaupun toh kebaikan itu kita belum sanggup untuk melakukan. Yang penting disampaikan dulu tadi. Oke oke, itu poin penting sih, Sat. Karena kadang orang tuh lebih lebih dominan merendah gitu. Ah, saya ini Iya, lebih. apa gitu ya kan? Bahkan saya pernah nonton apa namanya postingan, maksudnya orang-orang yang ternama lah Iya, di iya. dalam hal agama, kata beliau, toh kalau kita belum bisa untuk sekarang ini dakwah dari rumah ke rumah seperti yang dilakukan Rasulullah dulu, sedangkan sekarang itu kan era zaman dimana digital itu kan berkembang dengan begitu pesat, kata beliau. Bagaimana, kata beliau, kamu tuh punya akun yang banyak nggak apa-apa, karena sekarang kita waktunya bukan lagi perang senjata, kata beliau kan. Sekarang itu kan Bener. Media tadi yang mainnya ya. iya yang Ah, ah, ah. Tapi jujur tadi ya, maksudnya terhadap apa yang saya sampaikan tuh di medsos tuh benar-benar gila sih benar. Tapi terlepas dari itu semua ya I love it, I appreciate semuanya. Soalnya nggak ada yang berani sebicara itu sehebat itu ngomong di walaupun sekedar Insta story tapi kan ya itu gila sih. Harus diancungi jempol. mulai ya, karena gimana ya? Saya sering bilang sama anak-anak itu, saya itu kalau ditanya sosoknya seperti apa sih? Saya bilang nggak mulek-mulek, saya bilang saya itu termasuk orang bodoh yang sombong, saya bilang. Terus mereka bilang kan, loh kenapa kok bisa orang bodoh yang sombong? Ya karena supaya kelak ketika kita bertemu dengan orang-orang cerdas, biar dia tahu bahwasannya kecerdasan yang dia miliki itu tidak menjamin untuk semuanya. Oke oke oke. Penting banget. Ini apa ya? Nggak bakal bisa terdengar loh kalau bukan dari Ustadz Wardin ini. Beneran, nggak pernah ada orang ngomong kayak gitu tuh. Ternyata bener ya. Nah, Ustadz, ini kan kita sesama santri nih. Enggak. Kalau kita beropini deh, maksudnya
bagaimana seharusnya cara pandang santri terhadap apa aja deh, mau pemerintah, mau apa, pokoknya yang sedang viral, yang sedang hangat di medsos lah. Yang Ya. pertama kali yang ditanggapin dari seorang santri itu apa sih? Jadi sebelumnya kita harus tahu gini loh. Kadang orang itu kan di dalam berpikir itu suka dibolak-balik. Nah, Contoh seperti ini, misalnya orang yang hari-hari dia berbuat baik, sekali aja dia buruk, pasti yang dianggap, ih, sayang dia itu, padahal walaupun sering ke masjid, orangnya bener. masa. Nanti nanti kebalikannya, orang yang hari-harinya maksiat, ya istilahnya hidupnya penuh lalai, sekali aja dia baik itu, wih gitu-gitu, tapi dia tuh mau loh ke masjid. Oke, bener. Makanya saya kalau pribadi saya melihat maksudnya perkembangan kayak contoh misalnya organisasi itu banyak banget ya. Hmm. Kalau kita pikir secara maksudnya secara logikanya dalam artian semua orang itu kan membuat organisasi apapun pasti niatnya dan tujuannya sama kan. Ya untuk menjadi ya orang yang mengikutinya ataupun untuk menjadikan negara ini siapapun menjadi lebih baik ke depannya. Cuman kalau secara pribadi saya pandangan saya contoh adanya organisasi ini, adanya organisasi itu, adanya aliran ini, ada aliran itu. Kalau saya berpandang begini, yang kita tahu dari dulu kan organisasi di Indonesia dia itu aja. Sebenarnya andaikan organisasi itu cuma dua aja, berarti ya umat Muslim yang ada di Indonesia ini pecahnya cuma dua berarti kan? Iya, bener. Kita ambil sisi positifnya. Berarti semakin banyak kita membuat organisasi, berarti makin banyak perpecahan belah itu menjadi. Tapi kalau tadi dari kata kesampaian penyampaian Ustadz ini kan katanya orang tuh bikin organisasi untuk suatu tujuan yang sama, Iya. yaitu untuk Dari kebaikan. situ untuk kebaikan. Nah, maksud saya kan kalau diambil dari hal itunya tadi kan, andaikan organisasi itu makin dikit, maka makin dikit perpecahannya. Sehingga saya mengambil pelajaran, oh berarti dikala orang itu berani membuka ataupun berani membuat organisasi baru, dia harus siap menerima apapun yang terjadi dengan organisasi yang dibuat di kemudian hari. Hmm. Walaupun Sehingga sama-sama pengen baik gitu dah. Ya, walaupun sama-sama pengen. Oke. Karena kita itu ya nggak bisa menutup mulut setiap orang itu untuk tidak berbicara tuh nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, semua orang bebas. Semua orang bebas. Hmm. Makanya sampai saya bilang, andaikan saya punya teman-teman, bahkan saya bilang sama teman kan, kalau kita bikin grup atau enggak kita bikin kaos atau apa, saya mau bikin, kita punya grup itu namanya, saya bilang kita bikin random. Kok bisa gitu? Iya, judulnya kalau ditanya sama orang random itu apa? Kolom komentar, saya bilang. Kemudian di kolom komentar saya bilang, berita apapun orang berani bersuara gitu. Tanpa melihat saya ini ngomong gini ini salah, benar. Iya. Apalagi contoh misalnya, andaikan contoh yang baru-baru kemarin kan, seperti misalnya ada orang itu menghina ulama lah misalnya. Ya. Nanti dalam satu segi itu ada yang mengatakan gini, wih, dia itu walaupun tuh menghina ulama, tapi gitu-gitu dia itu membantu anak yatim, gitu-gitu dia itu punya apa namanya, Oke. punya amal jariah, bangun masjid di sini, bangun di situ. Anda harus garis bawahi, saya bilang kan. Kita itu membahas apa yang dibuat oleh dia yang membuat orang banyak itu resah saat ini. Bukan Apa yang berarti salahnya doang. Iya, bukan berarti ketika kita mengatakan dia itu menghina ulama, bukan berarti kita menafikan kebaikan yang dia buat. Ya Terus karena saya bilang, kesalahan ya bisa dipisah dari orang itu kan. Kan kita nggak menjudge orangnya gitu, tapi sikapnya pada saat itu. kan ya saya bilang itu, kadang itu orang berpikir itu terlalu dangkal untuk memahami apa-apa. Makanya dulu saya pernah dengar almarhum. Kita bilang kan, kata beliau, ilmu itu penting, kata beliau kan. Tapi yang paling penting itu akhlak di dalam berilmu. Jujur, Ustaz, 2 tahun, 3 tahun setelah lulus, saya pikir, apa maksudnya ini, saya bilang. Oke. Ternyata Tapi saya nggak pernah tanya sama orang lain tuh. Saya nggak pernah tanya. Saya lihat, akhirnya setelah kita kenal dengan dunia luar, dunia ya media segala macam, baru kita tahu oke. tafsirnya seperti itu. Berarti sama dong kayak saya juga gitu. Zat. Ada satu makalah beliau yang mungkin waktu beliau masih ada itu dalam hati kita tentang.
yang kita diperintah sama beliau tuh apa ya? Pokoknya santri itu jangan nyentuh politik gitu. Otomatis kan otak langsung berpikir dong, seharusnya bagus dong. Apa Pak RT-nya misalkan habis Quran atau enggak presidennya tahu fikih, tahu zakat, seharusnya bagus dari segi itu. Makanya pada saat itu tuh kita nolak gitu. Kenapa begitu gitu, bukannya bagus. Tetapi ketika pasangan ya presiden dan wakil presiden itu kan diantaranya kiai kan. Dan ternyata baru di situ paham. Oh, di sini ternyata titiknya. Itu berapa tahun loh itu. Gila sih bener-bener. Makanya kadang itu apa yang disampaikan guru itu ya kita belum tahu kalau kita belum terjun langsung. Bener. Contoh aja mungkin keluar dari pembahasan ya. Dulu ya mungkin saya kan termasuk orang yang ya hitungannya ya jujur-jujur aja, nanti terutama untuk yang nonton jangan ditiru ya. Saya termasuk orang yang susah diatur lah kan, nggak mau diatur. Setelah saya keluar di pondok dan berusaha lah maksudnya ngurus ini, ngurus itu justru ketika saya balik ke pondok, Ustaz, saya lihat pengurus-pengurus pondok itu sampai saya bilang sama teman-teman, respect tertinggi saya di antara orang-orang yang ada di pondok, saya bilang yang pertama, orang yang dia udah lulus, itu dia masih di pondok. Saya bilang. Oke, dan itu banyak Ustaz. Yang kedua saya bilang, itu orang-orang yang berani terjun langsung ke cabang. Karena apa saya bilang? Kita udah di pusatnya, istilahnya kan di pusatnya, kita udah biasa bergaul seperti apa. Tiba-tiba kita dipertemukan orang baru untuk mengurus orang lagi, saya bilang. Dan itu dari nol orang, dan itu dari nol, saya bilang. Iya kalau cocok. Ya kalau orang yang nggak cocok sama kita tuh dia kelasnya di bawah kita. Kalau ternyata dia lulusan tahun 2006 kan. Iya benar. Tapi lebih banyak memilih gini, Seth. Kalau seandainya di posisi tadi, udah kamu dimusyawarahkan di cabang. Tapi akhirnya karena bercermin kepada diri sendiri yang mungkin banyak salah, banyak nggak taat. Jadi kayak, kayaknya kalau nanti bakal di cabang bakal ngerusak dan sebagainya. Bener nggak sih sifat kayak gitu, Seth? Ya. Jadi ketika kita itu kan dimusyawarahkan, misalnya kata atasan-atasan, nanti kamu dimusyawarahkan seperti ini, seperti itu. Daripada saya malah ngerusak ini dan itu. Karena merasa saya nih orangnya tuh nggak mampu mungkin ya nggak cocok lah merintis gitu. Saya dulu termasuk orang yang seperti itu, orang yang apa-apa tuh merasa ini merasa itu. Saya nggak pantas untuk ini. Saya nggak pantas untuk itu. Jujur, karena saya ya yang paling tahu dengan diri kita kan kita sendiri. Kita sendiri, benar. Jadi kita nggak bisa bohong. Akhirnya lama-lama setelah saya terjun langsung kan, walaupun ya nggak seperti orang-orang lain kan. Setelah saya lama di luar, saya berpikir. Akhirnya saya bilang gini, ini saya pesan untuk santri-santri yang nanti kalau udah lulus pasti dia bilang, saya nggak bisa apa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Itu dia, benar. Nah, saya kasih tahu sama yang masih mondok ya. Ketika kita itu merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, lalu kita ambil tindakan untuk lebih sungguh-sungguh, itu bagus. Tapi ketika kita ambil tindakan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya membuat kita lemah. Ketahui, ya. Ketika kita punya perasaan seperti itu, secara tidak sengaja kita itu sedang memupuk kebodohan, dan itu tanpa kita sadari, kita memupuk keberhasilan kita sendiri. Karena saya berpikir gini, Ustaz, kita yang hari ini, kita yang besok. Karena nggak mungkin hari ini kita ngaku, saya nggak bisa. Terus tiba-tiba besok jadi bisa, kan nggak mungkin. Benar. Iya, dalam artian ketika kita bilang hari ini, saya nggak bisa, saya takut, saya itu. Berarti secara tidak langsung, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita cita-cita, itu kita sendiri yang menguburkan. Tapi itu nggak kita sadar sama sekali. Berarti intinya hargai proses ya sebenarnya. Iya. Nah, itu yang pertama sih. Yang kedua, yang pastinya kan kita kan basic kita santri. Kalau saya itu kan, makanya saya bilang tadi sama saya itu termasuk orang bodoh yang bukan ya setengah kepedean sama sombong gitu. Iya. Maksudnya dalam artian gini, ketika saya itu disuruh apa-apa, contoh, ayo kamu misalnya naik mimbar nanti, hari raya kan. Saya berpikir gini, saya sombong untuk diri saya sendiri. Saya begini, Ustaz, biar kita itu untuk menghilangkan rasa ragu kita. Kenapa orang itu menyuruh kita menunjukkan dia nggak bisa? Kenapa orang itu suruh kita tampil,
berarti mereka merasa kita itu bisa. Mm-mm. Gitu. Iya benar, di Ketika antara dua kita itu. merasa, iya, loh kan kita bisa, dia nggak bisa. Apa yang harus kita takuti? Orang kita bisa, dia nggak bisa kok. Mm. Pasti dia akan mendengarkan dan dia akan berusaha memahami apa yang kita kasih tahu, apa yang kita bicarakan. Ah, masuk sih, masuk. Benar. Mm. Soal minder itu ada waktu-waktunya lah minder. Contoh misalnya kita lagi duduk sama orang-orang besar gitu kan, kita disuruh ya jangan gitu loh. Cuman kalau kita minder terus ya sampai kapan gitu. Kalau kan soalnya padi yang kita tanam ya nggak mungkin keluar duit itu. Benar, benar, benar. Ya intinya kan kembali lagi sih, Sat. Maksudnya kan hidup itu untuk berkembang. Kalau seandainya mager terus, aku nggak bisa apa-apa, udah diem aja nggak ngapa-ngapain ya, terima apa adanya. Iya. Kemudian yang jarang itu, yang maksudnya tuh kadang itu ya udah jadi kebiasaan kita tuh. Ketika kita masih baru-baru mondok, seakan-akan kita itu mondok yang kita butuhkan tuh hanya rohani. Seakan-akan jasmani ataupun syariat itu hilang dari kita. Hmm. Tapi semakin lama pondok, semakin tahu agama, justru sedikit demi sedikit mengenai istilahnya kayak amal atau apa tuh mulai terkikis. Yang selalu kita pandang tuh kenyataan yang ada. Oke, oke. Makanya saya bilang, Berarti ini bakal bertolak belakang sama pemahaman ahbab-ahbab yang nggak terlalu banyak belajar. oh iya. Iya kan? Soalnya kan Saya nggak suka sebenarnya, jujur aja. karena kebanyakan dari guru kita juga menyampaikan gitu, fikih santri dengan fikih ahbab itu kan berbeda. Beda jauh. Apalagi kalau kita udah terjun langsung. Kalau selama ini mungkin bukan kita sih orang-orang. Saya nggak pernah soalnya. Orang keluar 40 hari sama ahbab kan di pondok kan. Saya kenapa saya bilang nggak pernah? Karena biasanya saya nggak pernah keluar kan. Oke, oke. Tapi setelah masuk di luar itu emang sulit. Beda yang dakwanya orang yang berilmu sama yang nggak berilmu itu beda. Nah terus bagaimana sih? Maksudnya akhirnya kan kontradiksi nih, Sat. Di awal Iya. orang ahbab itu ditaskil dengan landasan udah ilmu nggak berilmu itu urusan belakang, yang penting itu amal dulu. Sedangkan di sisi lain ketika dia dakwah itu menuai kayak ya kesalahan baru karena mereka nggak ada ilmunya. Iya. Kalau saya ngambil kesimpulan saya pribadi ya. Jadi dulu kan orang sering tanya, mana sih yang didahulukan? Sampai banyak di sini tuh karkun-karkun yang ngejos banget, Sat. Wih, sampai gimana ya? Ketika ya itu ya maksudnya beliau itu mungkin disebut ya pengajar juga sih di sini. Cuman entah tanpa dasar kah, entah ngejosnya berlebihan sehingga gimana? Wih, ngajak orang itu seakan-akan udah besok kita pasti mati. Ya, kebanyak sih, kebanyak. Dunia itu nggak ada. Akhirnya sampai itu tingkatannya seperti ini diajaknya. Kalau kamu mau tinggalkan usaha dunia kamu yang saat ini, terus kamu ikut usaha dakwah, Allah akan ganti yang lebih baik setelah kamu keluar. Bayangkan. Ya jadi pertanyaan tuh yang Allah gantikan itu tuh apa? Iya. Akhirnya ya makanya tadi akhirnya saya berpikir gini, gimana ya cara jelaskannya ya? Saya ini nggak tahu apa. Akhirnya saya bilang gini, coba kita berpikir gini, Pak. Memang dakwah itu kan kewajiban setiap individu. Pak, saya bilang, cuman kan kita lihat lagi kondisi kita. Kalau mungkin orang seperti saya yang basicnya mondok, selagi saya bisa ngajar sambil dakwah keluar dan belum punya kesibukan yang maksudnya yang terikat, ya saya bisa ikut, saya bilang. Sebenarnya saya bilang, akhirnya saya jelaskan di dalam dakwah itu, saya bilang, sebenarnya udah komplit, saya bilang. Oh, untuk orang yang sibuk seperti apa caranya nanti, untuk orang-orang yang siap nanti seperti ini, seperti itu. Lalu saya bilang, kalau toh besok nanti ada lagi orang itu datang lalu berkata seperti itu, lalu coba Bapak bilang, saya ini kan kerja cari duit. Sedangkan perintah Tuhan itu kan suruh mencari rezeki yang halal, suruh menafkahi keluarga. Dan itu adalah kewajiban. Coba sampean tanya, mana yang lebih didahulukan? Sedangkan dakwah itu tanpa harus dengan seperti itu, saya bisa dalam artian mendakwai orang sekeliling ketika nanti ada waktu. Bahkan orang beliau-beliau itu kan udah janji juga, Ustaz. Ketika nanti kami udah pensiun,
kami akan serius lah di dalam usaha ini, kata beliau seperti itu. Oke. Karena untuk saat ini, soalnya janjinya begini, Ustaz. Kalau sampean mau meninggalkan pekerjaan yang saat ini, kamu mau keluar, itu akan ganti yang lebih bagus. Oh, itu belas sama sekali nggak tahu ambil dari mana. Iya, paham. Itu orang yang berilmu pun, maksudnya dalam kategori santri, dikasih kata-kata seperti itu, dia pasti kabur. Pernah sekali, ini kejadiannya tuh pribadi saya sendiri yang ngalamin. Bukan cerita apa sih. Jadi kalau di markas itu kan, saya kalau ustadz Temboro yang mimpin itu adem hati saya, bentar laporan ini selesai. Kalau udah yang lain, Tuhan, start jam 8 itu jam 10 belum selesai. Terlalu banyak apa itu? Saya bilang dalam hati kan, kami ini bukan tingkatan para ulama, bukan tingkatan para wali yang mampu duduk mendengarkan agama dengan begitu tawadhu. Saya belum sanggup untuk itu, saya bilang begitu. Akhirnya pernah sekali kan, saya ditanya. Oke lah, saya dalam hati mungkin saya. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kita harus menilai sesuatu apapun itu, jangan harus dari zahirnya aja yang ada. Benar. Memang secara pribadi saya orangnya kan ya oke aja lah sama siapapun, saya nyambung sama siapapun selagi kita masih sama-sama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, kita lakukan bareng-bareng, tapi ketika mungkin berbeda keyakinan ya kita harus menggunakan trik kemanusiaan yang ya kita sama-sama manusia. Akhirnya beliau nanya sama saya, tapi waktu itu intonasi nada bertanyanya itu kayak seakan-akan seperti apa gitu ya, Kayak ngegas. Dia bilang sama saya, "Loh kamu," kata dia kan. "Iya," saya bilang, "kenapa?" "Kapan mau setahunnya," kata dia seperti itu. Langsung to the point ya. Langsung benar. Kapan? Nadanya seperti itu, Ustaz. Kapan mau setahunnya? Kata beliau. Apalagi yang kamu pikirkan? Rezeki ini itu Tuhan ada. Ush. Orang banyak, Ustaz. Orang banyak. Saya waktu itu terdiam kan. Saya bilang, saya ini nggak bisa kayak gini. Orang kayak gini saya nggak bisa dalam hati saya. Oh, saya harus lawan ini, saya bilang. Tapi dalam satu segi saya bilang, aduh banyak Ustaz lagi di sini. Saya bilang nggak bisa. Kalau saya pendam ini saya bisa sakit ini, saya bilang kan. Oke, akhirnya saya bilang, jadi begini Pak. Apa bilang tadi kan, kita nggak usah takut sama rezeki. Tuhan itu selalu ada. Saya bilang, jauh sebelum Bapak dan saya diciptakan, Tuhan itu sudah ada memang, saya bilang kan. Allah itu selalu ada. Yang jadi pertanyaan adalah, kita itu ada nggak untuk Allah, gitu loh saya bilang. Mantap banget jawabannya itu. Sip. Yang pertama saya bilang. Kemudian yang kedua saya bilang, dakwah itu kan diantara maksud tujuannya, ya istilahnya islah diri untuk pribadi kita, saya bilang kan. Adapun orang lain mau ikut kita nanti itu kan bonus, saya bilang. Sekarang yang jadi pertanyaan itu gini, saya yakin lah, mungkin saya sebagai santri untuk pribadi saya bilang sama beliau, dakwah itu wajib bagi saya. Cuman posisinya saat ini, saya bilang, dan itu saya nggak bohong Ustaz ya. Posisinya saat ini, saya bilang, saya bekerja, saya ini, saya itu, posisinya saya sedang membiayai adik-adik saya yang lagi mondok, saya bilang. Karena jujur, saya bilang sama beliau kan, orang tua saya udah nggak ada ya, bapak saya udah nggak ada, saya bilang kan. Terus andaikan, bapak ini kan orang cerdas, saya bilang kan, sehingga berdiri di depan umum, ataupun berbicara di depan orangnya, ustadz sekian banyak pun kamu yang mimpin. Andaikan bapak dihadapkan dua hal tersebut, saya harus keluar setahun sehingga adik-adik saya yang ada di pondok itu terlantar tidak tahu siapa yang biayain, atau dengan keyakinan rezeki itu pasti ada lalu saya keluar setahun. Bapak pilih yang mana? Jadi saya bilang, coba berilah, saya bilang kan, dimasukan, beri pelajaran, terutama untuk saya ini. Saya ini, akhirnya saya bilang sama beliau, makanya dari awal Pak, saya tuh nggak suka kalau Bapak itu panggil saya Ustadz, karena saya jauh dari kata itu, saya bilang kan. Saya orang biasa. Coba jelaskan kepada saya yang masih muda, yang jauh beda umurnya dari sampean itu puluhan tahun, 20-an tahun, saya bilang. Coba jelaskan ketika Bapak diberi dua pilihan seperti itu, mana yang di luar?
Toh kalau memang tadi keyakinan Allah yang ada, iya saya mungkin dengan berzikir ataupun dengan ini, dengan itu amalan yang Kiai kasih saya bisa menanggungi hidup selama keluar setahun. Terus kewajiban saya untuk menafkahi adik-adik saya seperti apa? Betul. Jadi Ya, akhirnya entah marah entah apa wallahu alam. Sampai sekarang saya tidak mau lagi lihat dia. jadi poinnya tuh kayak menjalankan satu kewajiban, meninggalkan kewajiban yang Meninggalkan lain. yang lain. Iya. Serba salah jadinya. Gini kalau kita bahas masalah dakwah sendiri tuh banyak banget sih yang perlu disampaikan. Makanya kalau saya pribadi seperti pertanyaan Ustaz tadi kan, gimana sih maksudnya kontroversi dalam artian tadi Karkun itu di Abab itu diajak pertama dengan keyakinan itu, kemudian secara realita kerjanya nanti kan banyak kontroversi. Ya. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, saya bilangnya segini, selalu menjawab. Jadi kita lihat dakwanya para sahabat itu apa sih? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu apa sih yang didakwakan pertama? Yang didakwa itu kan kalimat la ilaha illallah, saya bilang. Tapi ini kan penjelasan saya yang nggak tahu apa. Saya bilang kan kalimat dalam artian, saya bilang sama beliau-beliau kan sama bapak-bapak itu. Dalam artian nggak mungkin beliau-beliau itu dakwah tanpa ilmu, saya bilang. Kalau saya pribadi ambil pelajaran dari kisah ini, saya bilang, kalau toh memang kita itu masih memungkinkan untuk belajar ilmu seperti mondok, nyantri, saya suruh sampean nyantri dulu, saya bilang. Setelah itu baru. Tapi toh kalau memang umur kita itu udah nggak mungkin, saya bilang kan. Oke. Bahkan alif bata masih sering tertukar, saya bilang. Ya. Lebih baik ikut usaha dakwah, karena di balik usaha dakwah itu nanti, di dalam program-program dakwah itu tersendiri nanti ada istilahnya belajar Al-Quran dan segala macam. Gila sih, gokil bener. Itu banyak benernya, Ustaz. Cuma kan ya, Iya. kembali lagi, mereka dengar apa enggak gitu aja sih. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.